Di tengah tantangan pandemi dan juga fokus dunia dalam pengembangan energi hijau dan juga energi baru terbarukan, sektor LNG juga menjadi perhatian karena dinilai memiliki peran penting di dalamnya. Untuk menjawab tantangan dan juga peluang sektor industri, kami akan berdiskusi bersama dengan Kemal Imam Santoso, Direktur Utama PT GTS International GTSI. Pak Kemal, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung tentunya di Closing Bell di sore hari ini. Kalau kita lihat di tengah tantangan dari pandemi COVID-19, Anda melihat bagaimana sebenarnya dampaknya kepada industri LNG. Langkah apa sebenarnya yang disiapkan oleh perusahaan untuk dapat beradaptasi? Selamat sore, terima kasih Bran. Dampak pandemi saya kira dirasakan oleh semua sektor ya. Namun pertama saya rasa dalam kesempatan ini saya mewakili seluruh karyawan dan pimpinan tentu pertama mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah yang telah melakukan vaksinasi yang luar biasa kecepatannya dalam jumlah besar. Kenapa saya pertama kali menyebut vaksinasi, nanti kita cerita ini akan banyak sekali bergantung pada vaksinasi. Nah, tadi tantangannya apa? Bahwa tentu tahun lalu ekonomi mengalami kontraksi. Permintaan terhadap energi menurun, transportasi menurun, industri mungkin sebagian tutup atau mengurangi jam kerja. Nah, ini tentu dampak ya terhadap demand daripada energi. Yang kedua tentu dampak dalam hal likuiditas ya. Tentu semua industri mengalami kesulitan likuiditas. Namanya kontraksi ya, tentu likuiditas. Nah, kemudian namun yang tiga tentu bahwa kami beroperasi di industri yang boleh dikatakan midstream dalam supply chain daripada ini. Kami kan mengapalkan LNG, gas alam cair. Nah, ini merupakan sumber energi bagi saat ini bagi tenaga listrik di Indonesia. Nah, tantangannya bagaimana? Likuiditasnya sulit, tapi ini harus dikirim. Kalau tidak, orang kan tidak bisa listrik kan akan terhambat supply-nya. Nah, kami masih sanggup melalui kondisi ini karena memang kemampuan internal perusahaan satu. Yang kedua juga kami merupakan mitra daripada pemerintah sehingga kredibilitas pemerintah tentu Indonesia sangat baik walaupun dalam kondisi pandemi, sehingga mitra-mitra kita, mitra global juga masih memberikan alternatif pendanaan yang baik. Jadi namun kita lihat bahwa setelah semester kedua ini tentu kita harapkan hal-hal akan menjadi lebih baik lagi. Semester kedua tentunya diharapkan semuanya jauh lebih baik, apalagi di tahun 2021 ini menjadi tahun ya bisa dikatakan harapan untuk terjadinya recovery dari perekonomian di negara kita. Terkait dengan likuiditas yang tadi juga Bapak tentu sampaikan menjadi sebuah challenge atau challenging tersendiri bagi perusahaan. Anda melihat likuiditas ini menjadi salah satu faktor penting tentunya ya di tengah pandemi ini. Bagaimana perusahaan tentunya menjaga bagaimana perusahaan dan juga sektor industri menjawab tantangan ini sebenarnya Pak? Pertama tentu kita menunda hal-hal yang sifatnya ini investasi jangka panjang. Satu. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita lakukan rescheduling atas kewajiban-kewajiban jangka pendek. Kemudian juga alternatif pendanaan dari mitra. Karena kami memiliki credibility yang baik di industri, kami setelah beroperasi lebih dari 30 tahun, maka sumber pendanaan dari mitra global juga masih mampu membantu kami. Namun di sisi lain juga bahwa pengapalan LNG kami juga tidak berkurang. Ya, karena itu dibutuhkan untuk pembangkit listrik. Jadi kalau kita lihat memang siapapun dalam kondisi ini mengelola cash harus ketat, kemudian tentu menunda yang sifatnya investasi jangka panjang, yang jangka pendek di scheduling. Dan ya tentu ada pengetatan ya misalnya kalau sekarang
biaya perjalanan dinas ya pasti bisa kita minimkan kan, kita juga tidak bisa traveling. Ibaratnya tentunya dengan yang menjadi jangka panjang itu yang agak ditunda terlebih dahulu, rencana-rencana dari korporasi atau aksi korporasi yang jangka panjang dengan yang jangka pendek tentunya menjadi prioritas utama tentunya Dan dari GTSI. Kami tidak mengurangi hak karyawan, kami tidak mengurangi jumlah karyawan, tidak. Berarti tidak melakukan, tidak mengurangi hak karyawan dan juga jumlah karyawan tentunya dari GTSI. Nah, terkait dengan GTSI juga yang berpengalaman 30 tahun tentunya memasuk LNG sebagai sumber energi berkelanjutan. Seberapa besar sebenarnya Pak potensi industri LNG di Indonesia dan juga pengembangan usaha dengan terobosan dan juga inovasi apa yang akan dilakukan untuk menangkap potensi-potensi yang besar ini Pak? Oke, jadi sebenarnya begini, bahwa ada konvensi Paris dan konvensi Tokyo ya. Konvensi Paris itu 5-6 tahun yang lalu yang dimana Presiden Jokowi ikut menandatangani bahwa Indonesia berkomitmen menggunakan sumber energi yang clean. Ya. Jadi 2 ya, 1 renewable energy, 1 sustainable energy. Ya kan, nah, yang renewable seperti tenaga angin, sinar matahari. Yang sustainable ini antara lain adalah gas. Nah, sampai diperhitungkan sampai 2030 atau 2035 itu bahwa 25% atau 30% daripada sumber energi di Indonesia ini akan dipasok oleh gas. Nah, angkanya masih bergerak, jumlahnya berapa juta ton metrik, namun komposisinya sekitar 25-30%. Ini sampai sekarang pun sudah mulai mendekati 20, nanti kemudian saya kira 5-10 tahun lagi hampir mendekati 30%. Sebentar saya cek angkanya. Ya, jadi kira-kira di 2035 ini gas akan sekitar 23% dari kebutuhan total energi. Ya, itu tentunya dalam ruang atau rencana umum energi nasional kita, bagaimana bahan baku atau energi baru terbarukan mulai melakukan substitusi terhadap energi energi fosil tentunya. Tapi dengan melihat potensi yang cukup besar itu Pak, terobosan apa sih Pak yang dipersiapkan oleh perusahaan? Oke, saya cenderung tidak menggunakan kata-kata terobosan. Ya, ini industri yang sangat padat modal, padat teknologi. Membangun infrastruktur distribusi LNG ini tidak mudah, dibutuhkan pengalaman yang bertahun-tahun. Sehingga terobosan tidak, tetapi kami saat ini GTS Internasional ini mengalami, industrinya juga mengalami transformasi, sehingga kita juga bergerak selain daripada shipment of LNG, kita juga terlibat dalam membangun yang namanya FSRU, jadi Floating Storage Regasification Unit, di mana LNG ini waktu cair masuk ke dalam platform FSRU kemudian digaskan, namanya digaskan kembali. Nah, kami masuk ke sana. Saat ini ada 5 FSRU yang beroperasi di Indonesia. Dari 5 ini GTS Internasional berpartisipasi di 4. Jakarta, Jawa Barat, Benoa, dan 1 di Sulawesi Utara di Teluk Amurang. Jadi untuk Floating Storage Regasification atau FSRU ini tentunya menjadi sebuah terobosan juga atau mungkin juga menjadi sebuah masa depan juga bagi GTSI juga Pak. Tapi terkait dengan potensi dari FSRU ini juga seberapa besar Pak potensinya dan pengembangannya ke depannya seperti apa? Begini, bahwa potensinya akan bergerak sejalan dengan kebutuhan dalam hal ini listrik ya, kebutuhan listrik atau energi yang berasal dari gas. Jadi FSRU ini karena dia sifatnya mengapung, maka menjadi lebih efisien, lebih mudah melakukan pembangunan dan tentu lebih ramah energi karena tidak dibangun di on soil, on land ya. Nah, seberapa besar bahwa pemerintah ini sedang menyusun rencana jangka panjang ya, akan ada sekitar 30 titik di seluruh Indonesia ini yang akan menggunakan gas sebagai sumber energi.
pertanyaannya dari 30 ini mau berapa FSRU kita juga belum lihat. Ya. Namun kami pastikan bahwa teknologi FSRU ini merupakan salah satu solution yang paling saat ini paling visible in terms of cost, efficiency, dan juga teknologi. Yang tidak kalah pentingnya adalah in terms of ramah lingkungan karena dia tidak di permukaan, tidak di tanah. Jadi dia floating begitu. Dan lebih mobile ini. Dan tentunya juga melihat bahwa Bauran Energi Nasional menargetkan begitu ya untuk pemanfaatan gas ini sebesar 22% pada 2025 mendatang dan 24% pada 2050 mendatang. Seberapa besar Anda melihat dampaknya kepada permintaan LNG dan akan berapa besar tentunya Pak peningkatannya? Potensi dari sini yang akan diambil oleh GTSI seberapa besar juga Pak? Oke, begini. Saat ini boleh dikatakan kami adalah LNG transporter dengan skala yang terbesar di Indonesia. Nah, kemudian kita tidak bisa kemudian melihat market share-nya berapa kemudian kita ambil. Karena ini di dalam konsorsium ini umumnya dilakukan oleh konsorsium dan terdiri dari beberapa perusahaan besar termasuk asing. Sehingga kalau kita lihat saat ini kita 4 dari 5 FSRU kita terlibat, itu setidak-tidaknya kapasitas kita sudah 40-50% daripada pengapalan daripada 4 lokasi ini. Kedepannya berapa? Kita melihat growth-nya sekitar 15-20% setiap tahun. Karena bahwa pemerintah dalam hal ini melalui PLN sebagai BUMN kan telah memberikan komitmen bahwa kebutuhan listrik akan terpenuhi. Mungkin ada mengatakan, saat ini ada mengatakan oversupply misalnya. Ya, oversupply karena ekonomi mengalami kontraksi. Tapi kan Anda tidak bisa, kemudian setelah ini mau membangun nunggu listrik dulu kan nggak bisa. Nah, listriknya harus ada. Gimana kalau mau recover tanpa energi? Oke, berarti untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.